Halo guys, thank you sudah klik video ini. Bersama Yuka di sini. Hampir semua orang tahulah ya, kalau Lamborghini ini adalah perusahaan mobil sport mewah yang terkenal di dunia. Sampai-sampai orang kaya di Indonesia aja rata-rata punya mobil berlogo Banteng ini. Sebut saja seperti Hotmart Paris, Raffi Ahmad, Gabriel Ray, dan banyak lagi lah. Punya mobil Lamborghini ini bukan hanya punya mobil kenceng dan keren, tapi juga menunjukkan status sosial pemiliknya. Tapi banyak orang yang nggak tahu sebelum Lamborghini ini sukses seperti sekarang. Mereka awalnya merupakan perusahaan traktor terbesar di Italia, dan founder Lamborghini ini pernah menjadi tawanan perang pada masa Perang Dunia Kedua. Menurut rumor yang beredar, terciptanya Lamborghini ini karena pemiliknya memiliki rasa dendam kepada pemilik Ferrari. Dan ada satu fakta menarik lagi nih. Lamborghini ternyata pernah dimiliki oleh orang Indonesia. Penasaran bagaimana cerita selengkapnya? Tonton video ini sampai habis. Lamborghini ini diciptakan oleh seorang pria bernama Ferruccio Lamborghini yang lahir pada tanggal 28 April 1916. Lahir dari petani anggur di Renazzo, wilayah Emilia-Romagna, Italia. Pada tahun itu, Italia merupakan negara yang dilanda krisis keuangan setelah perang dan kekurangan makanan, yang mengakibatkan banyak warganya kelaparan. Tapi terlepas dari kesulitan di negara itu, Ferruccio bisa dibilang memiliki keberuntungan lah. Karena dia lahir dari keluarga yang tidak teramat sulit. Bisa dikatakan dari keluarga yang berkecukupan lah. Dia menghabiskan masa kecilnya bekerja di perkebunan anggur milik orang tuanya. Perkebunan ini tuh merupakan perkebunan turun-temurun dari keluarga Ferruccio sendiri. Karena itu, sudah turun-temurun, namanya orang tua nih, pasti ingin putranya menjadi penerus usaha perkebunan ini. Tapi, Lamborghini muda saat itu punya rencana lain. Dia tidak mau jadi pewaris, maunya jadi perintis. Gitulah ya, kira-kira. Bukan untuk mengekspansi pasar atau memperluas kebun anggur milik keluarganya. Ferruccio justru ingin menjadi mekanik, yang memang saat itu dunia mekanik merupakan dunia teknologi yang baru. Karena tumbuh di perkebunan anggur, dan di sana ada traktor milik ayahnya, yang harus dirawat dan diperbaiki jika terjadi kerusakan. Dari sinilah dia menemukan minat dan bakatnya di bidang mekanik itu. Karena setiap harinya dia habiskan waktu berjam-jam untuk membongkar dan memperbaiki traktor milik ayahnya. Pada saat itu, mobil masih dalam masa pertumbuhan dan merupakan teknologi yang termasuk canggih. Ferruccio jauh lebih tertarik pada mesin daripada perkebunan tua tradisional milik warganya. Rasa penasarannya yang besar untuk mengetahui bagaimana mesin dapat bekerja dan cara memperbaiki mesin yang rusak membuat hasratnya terpacu. Hal ini yang menjadi keresahan yang ada di pikirannya setiap hari. Namun di sisi lain, ada usaha keluarganya yang harus diteruskan. Dan ini berarti bahwa ketika Ferruccio sudah lulus sekolah nanti, dia harus mengambil keputusan besar yang harus dibuat. Apakah dia menjadi petani seperti ayahnya untuk melanjutkan usaha keluarga, atau apakah dia benar-benar mengubah arah mengejar cita-citanya untuk menjadi seorang mekanik atau insinyur. Setelah pikiran itu menghantui selama berbulan-bulan, akhirnya dia sudah memiliki keputusan. Keputusan yang mengecewakan ayahnya tentu saja. Dia memilih menjadi mekanik, dan dia pindah ke Bologna untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi teknik. Dan setelah lulus, Ferruccio mendapat pekerjaan sebagai mekanik. Tapi menjadi mekanik hanya dirasakan sebentar oleh Ferruccio, karena dunia saat itu terjadi Perang Dunia Kedua. Kemudian, Ferruccio direkrut oleh Angkatan Udara Italia karena kemampuan mekaniknya yang sangat bagus. Dia dikirim ke Pulau Rhodes untuk membantu memelihara traktor dan truk diesel para tentara. Pada tahun 1943, Italia menandatangani perjanjian gencatan senjata dan mengumumkan jika perang telah berakhir. Hasil dari perjanjian itu, pasukan Italia diusir dari Rhodes dan Jerman mengambil alih pulau ini. Tetapi Ferruccio meminta untuk tinggal sebagai warga negara di Pulau Rhodes itu dan membuka bengkel mekaniknya sendiri di pulau ini. Setelah 2 tahun membuka bengkel di pulau itu, pada tahun 1945, Jerman menghadapi kekalahan dari pasukan blok sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris, yang juga mengambil alih Pulau Rhodes. Mereka awalnya menjadikan semua orang yang ada di pulau itu sebagai tawanan perang, termasuk Ferruccio ini. Tapi, beruntung baginya, setelah melihat keterampilan mekanik Ferruccio yang mengesankan, pasukan sekutu hanya menyuruhnya menghabiskan 1 tahun untuk memperbaiki kendaraan mereka, sebelum pada tahun 1946 mengizinkan untuk pergi dan kembali ke Italia. Dan disinilah kisah luar biasa Lamborghini benar-benar dimulai. Setelah Ferruccio kembali ke Italia, dia memperhatikan bahwa petani miskin tidak mampu membeli traktor setelah perang. Tidak hanya itu, harga bensin juga meroket tinggi karena larangan pasca perang.
sehingga banyak petani tidak mampu menjalankan traktor mereka. Akhirnya, sektor pertanian di Italia ini pun terganggu, dan Ferruccio dengan keyakinan besarnya akan kemampuannya, dia bakal bisa memecahkan masalah ini. Karena pemerintah Italia kekurangan dana untuk pembangunan negaranya yang terpuruk, mereka melelang kendaraan militer untuk mendanai pembangunan kembali ekonomi mereka. Dan Ferruccio memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Dia sudah bertahun-tahun mengerjakan banyak kendaraan militer, jadi tahulah dia silsilah gimana kendaraan militer tersebut dan cara merawatnya. Saat itu, dia berhasil membeli mesin British Morris yang langsung dimodifikasi dan menjadi cikal bakal traktor pertama Lamborghini. Karena bensin yang saat itu harganya tinggi, hal yang dilakukan Ferruccio adalah mengubah mesin ini yang awalnya memakai bensin diubah menjadi solar, memodifikasi sedikit dengan menggunakan alat penyemprot bahan bakar. Jadi, ketika mesin akan dinyalakan, mesin membutuhkan bensin untuk menyalakan mesin. Begitu mesin sudah hidup, mesin beralih ke bahan bakar solar yang harganya jauh lebih murah. Ini adalah inovasi yang luar biasa dan solusi jenius untuk masalah bahan bakar di negaranya. Dengan demikian, traktor Lamborghini pertama pun lahir. Selain itu, dia juga menggunakan rangka dan bodi traktor yang lebih kecil untuk mengurangi biaya produksi. Lamborghini memang telah berinovasi dan membangun traktor yang dibuat dengan sangat baik. Tapi pasar sudah didominasi oleh merek traktor yang sudah besar. Contohnya seperti Fiat, Trattori, dan Landini. Untuk menggeser market leader memang sangat susah, meskipun dari desainnya dan inovasi yang sangat bagus. Traktor Lamborghini memulai dengan sangat lambat. Pada awalnya, Ferruccio hanya membuat satu traktor per minggu. Sepenuhnya dibikin sendiri, tanpa karyawan dan tanpa bantuan siapapun. Walaupun dibuat secara handmade, traktornya pun berhasil terjual. Teknik efisiensi biaya produksi dan menjual traktornya lebih murah daripada brand-brand besar di sana, menjadi promosi penjualan yang sangat efektif. Setelah traktornya dikenal luas dan setiap produksinya laku, lama-lama Ferruccio membuka pabriknya sendiri dan mempekerjakan beberapa orang karyawan untuk membantu mempercepat proses produksinya. Tetapi untuk benar-benar meningkatkan produksi dan bersaing dengan perusahaan traktor yang lebih besar, dia pasti membutuhkan modal yang sangat besar. Dia memberanikan dirilah bilang ke ayahnya untuk disuntikkan modal. Setelah bernegosiasi dan melihat keberhasilan anaknya dalam memproduksi traktor, ayahnya mengizinkan menggunakan perkebunan anggur keluarganya sebagai jaminan untuk pinjaman uang di bank. Dan Ferruccio dapat membeli 1.000 mesin British Morris dan mulai bekerja mengembangkan perusahaannya. Semakin lama bisnisnya semakin berkembang pesat, dan Ferruccio memiliki mimpi untuk membuat mesin traktornya sendiri dari tangannya sendiri. Mulailah R&D mesin terjadi di perusahaannya, dan hasilnya sukses. Karena Ferruccio berhasil merancang mesinnya sendiri, yang berarti traktor Lamborghini tidak akan lagi menggunakan modifikasi mesin yang diimpor dari Inggris. Sepertinya lagi-lagi keberuntungan berada di pihak Lamborghini. Karena pemerintah Italia mengumumkan bahwa siapa saja seluruh petani Italia yang membeli mesin pertanian buatan asli Italia akan diberikan subsidi, sehingga petani Italia lebih tertarik membeli traktor dalam negeri karena harganya yang lebih murah. Dan karena Ferruccio sekarang membuat mesinnya sendiri, mesinnya memenuhi syarat, dan dia melihat peningkatan besar dalam permintaan untuk traktornya. Pada titik ini, Lamborghini memproduksi 200 traktor per tahun, dan Ferruccio sangat yakin dengan kualitas traktornya. Sehingga dia memiliki ide yang sangat cerdas untuk membuktikan kualitas traktornya. Jadi, setiap tahun dia akan menyelenggarakan kompetisi tarik traktor di kampung halamannya. Dua traktor akan diikat saling adu kekuatan. Ini kalau di Indonesia seperti tarik tambar. Hanya saja menggunakan traktor untuk membuktikan traktor siapa yang memiliki tenaga yang lebih puas. Di dalam kompetisi ini, traktor Lamborghini selalu menang. Alhasil, permintaan traktor Lamborghini meningkat pesat dan semakin besarlah perusahaannya itu. Saat ia meningkatkan produksi lebih banyak lagi, traktor Lamborghini mulai menjadi salah satu produsen traktor terbesar di Italia. Dan sebagai hasilnya, Ferruccio menjadi salah satu orang terkaya di Italia. Kadang orang-orang kaya tuh ada aja kelakuannya. Sama kayak Lamborghini ini. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba dia kepikiran untuk mengikuti balapan mobil. Karena saat itu dia hanya punya mobil pabrikan. Dia memodifikasi mobil Fiat Topolino miliknya. Dia mengganti mesin yang lebih besar, melepas kursi belakang, dan ikut ke salah satu balapan yang terkenal di Italia. Ferruccio sangat bersemangat untuk mengunci mobilnya melawan beberapa nama besar seperti Alfa Romeo, Ferrari, hingga Maserati. Namun, keinginannya untuk menjadi pembalap
dan merajai kompetisi ini pun sirna. Verosio menabrakkan mobilnya ke sebuah sisi restoran di Turin dan membuatnya trauma untuk mengikuti balapan lagi. Hal ini juga menandai akhir dari karir balap Verosio dan benar-benar mengubah arah hidupnya. Sebagai tambahan informasi saja, selama tahun 1950-an, pabrikan otomotif Italia menjadi leader untuk industri mobil di Eropa. Merek Italia memiliki keunggulan dan keunikan serta tradisi yang tidak pernah dicapai oleh produsen Jerman, Inggris, bahkan Amerika, seperti BMW, Mercedes, sampai Ford. Karena kekayaannya, Verosio mampu membeli semua mobil dari semua merek di Italia ini. Tetapi untuk setiap mobilnya yang dimilikinya, dia selalu menemukan masalah yang menjadikan mobil yang dibelinya menjadi kurang sempurna di matanya. Contohnya seperti Ferrari 250 GT, mobil termewah yang dimilikinya. Memang Ferrari dipandang sebagai puncak kesuksesan dan dicari oleh selebritis dan orang kaya pada saat itu. Tapi Verosio tidak begitu menyukai Ferrarinya. Mengapa? Karena Ferrari 250 GT-nya ini terlalu berisik dan terlalu kasar. Tak hanya itu, driving experience-nya juga dianggap kurang nyaman dan juga sering mengalami kerusakan, terutama di bagian kopling. Setelah kopling diperbaiki beberapa kali ke bengkel resmi Ferrari, tetap saja merasa koplingnya masih ada yang kurang pas. Karena capek bolak-balik ke bengkel untuk memperbaiki, akhirnya Verosio membawanya ke salah satu mekaniknya yang bekerja di pabriknya. Ketika mereka memeriksa kopling yang menyebabkan semua masalah ini, mereka berdua kaget menemukan bahwa kopling yang digunakan Ferrari yang mewah, high performance, dan sangat mahal ini ternyata menggunakan kopling yang sama dengan yang digunakan di traktor-traktor Lamborghini. Bayangkan, kopling mobil mewah sama kayak kopling traktor. Tak berpikir panjang, Verosio mengganti kopling dengan sesuatu yang lebih cocok untuk mobil sport mewah. Dan segera mengunjungi pencipta Ferrari, yaitu Enzo Ferrari. Nah, Enzo Ferrari ini terkenal karena temperamentalnya yang tinggi dan kesabarannya yang setipis tisu. Tapi hal ini tidak menghalangi Verosio untuk memberi masukan agar produknya lebih nyaman dan awet. Dia merasa seperti membantu Ferrari dengan menyarankan peningkatan pada mobilnya, biar gak pakai kopling traktor lagi. Gitu kira-kira. Tapi apa yang terjadi? Enzo tidak merasa diberi masukan. Enzo merasa diajari oleh Lamborghini tentang kopling mobilnya. Bahkan, dikatakan dia sangat marah kepada Verosio. Enzo berkata, "Masalahnya bukan pada koplingnya. Yang bermasalah adalah kamu tidak tahu cara mengendarai Ferrari. Dan kamu merusak koplingnya. Biarkan saja, saya yang membuat mobil, dan kamu tetap membuat traktor." penghinaan ini menyakitkan bagi Verosio. Dia datang ke Enzo Ferrari dengan perasaan diremehkan dan direndahkan. Pada momen inilah Verosio bersumpah untuk membuat mobilnya sendiri dan bertekad untuk membuat mobil yang lebih baik dari Ferrari. Dengan pandangannya untuk mengganggu industri mobil sport mewah dan utamanya membalas dendam terhadap Enzo Ferrari, Verosio memutar otak dan menawari salah satu kepala insinyur Ferrari dengan gaji yang tinggi agar mau bergabung dengan Lamborghini. Dengan tim yang tepat, Verosio menargetkan Turin Auto Show dalam waktu 4 bulan sebagai tempat di mana dia akan mengumumkan kedatangannya di industri otomotif. Merancang mobil dan mesin dari nol pasti gak gampang. Tapi dengan pengalaman Verosio dan infrastruktur yang sudah ada di dalam pabrik traktornya, dia dan timnya yakin dapat menyiapkan prototipe untuk pameran mobil hanya dalam waktu 4 bulan. Singkat cerita, setelah 4 bulan berlalu, ada satu masalah yang sangat besar. Meskipun mobil itu sudah memiliki desain yang sangat bagus, tapi mobil itu belum memiliki mesin. Verosio sebenarnya berselisih dengan salah satu anggota timnya karena tidak memiliki kesepakatan tentang mesin apa yang akan dipakai. Itu berarti mereka tidak akan memiliki mesin dari dalam mobil prototipe tersebut di pameran Turin Auto Show pada tahun 1963. Terus bagaimana caranya agar mobil itu bisa dipajang dan seperti terlihat memiliki mesin? Kan kalau mobil tanpa mesin pasti kelihatan karena bobot mesin itu berat. Karena tidak ada waktu lagi, Verosio punya ide untuk mengakali biar seolah-olah mobilnya ini telah memiliki mesin. Dia mengisi ruang mesin dengan batu bata yang berat, sehingga mobil cukup rendah ke tanah untuk terlihat seperti memiliki mesin yang besar. Pada saat pameran, kap mobil tetap dikunci, dan untungnya tidak ada yang meminta untuk melihat di bawah kap mesin itu. Bahkan tanpa mesin, mobil baru Lamborghini mendapat banyak perhatian saking bagus desainnya. Dan setelah pertunjukan, mobil tersebut mulai diproduksi.
Mobil pertama ini akan diberi nama Lamborghini 350 GT yang dibekali mesin berkubikasi 3.500 cc V12 dan mereka menjual 13 mobil saat dirilis. Bayangkan gimana raungan mesin V12 tersebut. Memang penjualan ini terdengar tidak banyak, tetapi dalam kategori supercar, terlebih saat itu masih perusahaan mobil baru, untuk mendapatkan 13 penjualan saat rilis sebenarnya cukup bagus. Dan selama tahun 1964 hingga 1966, 120 mobil diproduksi dan dijual, memberi Lamborghini awal yang terhormat di industri otomotif. Tapi itu bukan persaingan untuk mengalahkan Ferrari, sesuai yang diharapkan Verusio. Verusio ingin mengalahkan Ferrari dalam hal apapun, jadi dia mulai berencana untuk mengupgrade 350 GT ini agar lebih bagus lagi. Namun di sisi lain, tim Verusio juga ingin membuat mobil Grand Touring untuk mengalahkan Ferrari. Melihat kesuksesan ini, Lambo tidak tinggal diam. Ia mulai menciptakan 400 GT dan 400 GT2+2 di fasilitas produksi yang berlokasi di kota kecil bernama San Agta. Lamborghini tak berhenti membuat kejutan. Di Jenewa International Motor Show edisi 1966, mereka memperkenalkan kepada dunia model baru yang bernama Miura. Hal yang benar-benar membedakan mobil itu dengan mobil lainnya adalah tentang penempatan mesin. Biasanya mobil sedan mesinnya berada di depan, namun mesin Miura ini ditempatkan di belakang untuk mendapatkan sedikit tenaga ekstra. Itu adalah inovasi yang akan segera diadopsi secara luas. Mobil ini juga diakui sebagai supercar pertama di dunia. Miura dengan cepat menjadi ikonik. Desainnya yang unik dan tenaga yang luar biasa menarik perhatian dunia. Itu terlihat di beberapa film terbesar pada saat itu, termasuk The Italian Job. Dan selebritas dunia menganggap mobil ini sebagai lambang kekayaan tertinggi. Istilah kata, lu kaya kalau lu punya Miura. Lamborghini ini benar-benar sedang naik daun. Sepanjang tahun 60-an, perusahaan Verusio berkembang sangat pesat. Mobil Lamborghini menyaingi mobil-mobil top saat itu, termasuk Ferrari, dan Lamborghini Tractors terus memproduksi beberapa traktor terbaik di dunia, dan juga menjual dengan cukup sukses ke pasar ekspor. Namun, kejayaan Verusio Lamborghini hanya berlangsung satu dasawarsa sejak peluncuran mobil pertamanya. Lamborghini diterpa badai kehancuran. Awal krisis finansial Lamborghini terjadi pada tahun 1973 sampai 1974. Krisis tersebut berakar dari beberapa peristiwa penting yang meruntuhkan kerajaan bisnis Verusio. Seperti krisis minyak pada tahun 1973. Harga minyak melonjak drastis, membuat konsumen pikir-pikir untuk membeli mobil boros bahan bakar seperti Lamborghini, yang mengakibatkan penjualan supercar anjlok. Masalah kedua dimulai ketika beberapa importir traktor terbesar dari Afrika Selatan dan Bolivia tiba-tiba membatalkan pesanan mereka karena kekacauan politik. Divisi Lamborghini Trattori mengalami penurunan pesanan yang sangat parah. Yang ketiga, adanya peraturan tentang buruh yang tidak boleh di PHK sembarangan. Hal tersebut membuat Lamborghini tidak bisa memangkas pengeluaran dari gaji karyawan. Dikarenakan penghasilan berkurang namun pengeluaran yang besar membuat beban hutang yang menumpuk, membuat Lamborghini resmi dinyatakan pailit pada tahun 1978. Pada tahun 1980, Lamborghini dibeli oleh sepasang saudara dari Prancis dengan harga $3 juta. Di bawah kepemimpinan yang baru, Lamborghini melihat beberapa kebangkitan, dan pada tahun 1987 dijual ke Chrysler seharga $25 juta yang ingin mendiversifikasi portofolio produsen mobil mereka. Chrysler sempat melihat beberapa keuntungan sebelum penjualan di AS turun. Mereka harus melepaskan perusahaan tersebut pada tahun 1994. Kemudian, Lamborghini dijual lagi ke sebuah perusahaan investasi bernama Megatech yang terdiri dari perusahaan Malaysia, Mycom Setco, dan perusahaan Indonesia, V-Power, pada 1994. Artikel internasional Herald Tribune pada Februari 1994 menyebutkan Megatech dimiliki oleh Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto dan membeli Lamborghini ini seharga $40
juta dolar. Sayangnya, kehancuran keuangan terjadi di pasar Asia, yang berarti perusahaan harus dijual sekali lagi pada tahun 1998. Volkswagen membeli Lamborghini bersama dengan beberapa merek mobil lain seperti Bentley, dan hingga hari ini grup Volkswagen masih memiliki merek Lamborghini di bawah anak perusahaan mereka, Audi. Terus, bagaimana nasib Ferruccio Lamborghini setelah perusahaannya bangkrut? Jadi, Ferruccio pensiun ke sebuah perkebunan di Italia Tengah untuk menjalani sisa hidupnya. Dia kembali ke akarnya sebagai petani, dan Ferruccio meninggal pada tanggal 20 Februari 1993 karena serangan jantung. Meskipun Ferruccio Lamborghini tidak cukup berhasil menggulingkan Ferrari selama hidupnya, paling tidak saat ini mereka berdiri sejajar di puncak kejayaan sports car. Bagi banyak orang, mereka adalah simbol kekayaan dan kesuksesan. Bayangkan jika Enzo Ferrari saat itu mendengarkan nasihat atau masukan dari Ferruccio bertahun-tahun lalu, apakah Lamborghini mungkin tidak akan pernah ada dan bersaing dengan Ferrari?